Lihat di Lukas 8. Lukas 18, maaf. 18. So tadi kita berkata, itu pertobatan bukan sebuah proses. Okay? Kekudusan sebuah proses, tapi kekudusan bukan sebuah proses. Okay? Ya, apa? Bukan sebuah proses. Ya. Tapi itu kita harus juga tahu itu diterima oleh Tuhan juga bukan sebuah proses. Tapi itu di satu momen. Itu satu momen saja. Waktu orang ada keputusan, karena banyak orang berpikir kalau mereka diproses, mereka juga seperti probasi. I don't know if itu seperti waktu yang mereka sudah setengah menerima Tuhan, tapi Tuhan masih lihat kalau mereka perbaiki diri dulu, mereka akan diterima lebih banyak sampai karena banyak orang rasa berpikir, oh ya, saya masih diproses, saya sudah bertobat, tapi masih ada masalah, dan karena itu saya tahu kadang-kadang saya jatuh, dan karena itu Tuhan, ya dia setengah-setengah dengan saya. Dia menerima saya, tapi dia masih lihat, oh saya menjaga itu, akan sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak. Mereka ada perasaan seperti itu terhadap Tuhan, karena mereka tahu belum sempurna. So, kita akan lihat di Lukas 18, ayat 14. Itu tentang satu perumpamaan tentang itu orang Farisi dan orang itu pemungut cukai. Itu satu orang datang ke bait Allah, dia berdoa, saya terima kasih saya tidak seperti orang lain, dan itu pemungut cukai berkata, itu saya orang jahat, saya tidak layak di sini. Dan itu Yesus berkata karena itu orang jahat berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu di ayat 13 yang terakhir. Tapi 14 Yesus berkata ini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. So maksudnya, dia orang jahat. Pas waktu dia bertobat, dia belum berbuah itu pertobatan, itu berbuah itu buahan pertobatan. Itu belum berubah. Hanya ada keputusan waktu itu. Tuhan berkata dia sudah dibenarkan. Dia pulang sudah benarkan. Tidak Allah tunggu sampai ini sungguh-sungguh atau tidak. Itu langsung Allah tahu hatinya dan langsung menerima dia dan mengampuni dia dan membenarkan dia. Okay? Bukan di dalam proses. Banyak orang mereka jadi putus asa karena mereka tidak tahu ini bukan satu proses untuk diterima oleh Tuhan. Mereka akan berpikir, oh saya bertobat tapi masih diproses, itu saya sebentar nanti saya berharap Tuhan akan menerima saya. Dan ini maksudnya mereka jadi itu seperti Injil palsu yang tadi, itu mereka berdasarkan itu iman terhadap pertobatan mereka. Mereka berpikir kalau pertobatan mereka jadi sempurna, mereka juga akan diterima oleh Tuhan itu secara sempurna. Tapi kalau belum sempurna, mereka juga belum 100% diterima oleh Tuhan. Dan mereka akan jadi putus asa dan bisa balik kepada dosa karena itu ya tidak mampu. Saya coba terus, tapi masih tidak bisa. Dan kalau saya tidak bisa diterima oleh Tuhan, saya ya itu putus asa. Dan so kita harus bantu orang mengerti. Kalau mereka sungguh-sungguh sudah bertobat, mereka sungguh-sungguh sudah diterima oleh Tuhan. Kita lihat di Zakius, itu Lukas 19. Lukas 19. Itu kita tahu itu Zakius, dia lihat Yesus walaupun dia orang itu pemungut susah untuk bahasa saya bicara. Pemungut cukai, okay. So walaupun dia jahat, tapi Yesus mau
datang ke rumah dia, orang berkata, ini kenapa dia makan di rumah orang berdosa, dan seperti itu. Dan itu berkata, dan kita lihat di ayat 8. Ayat 8, namun Zakheus berdiri waktu mereka makan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku aku kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku kembalikan 4 kali lipat. Oke, di sini dia sudah balik berapa banyak uang kepada orang yang dia mencuri dari mereka, atau itu orang miskin, dia sudah kasih berapa waktu ini? Tidak, sama sekali dia belum kasih kepada orang. Ya, ini hanya bicara saja. Itu belum berbuah. Itu belum lakukan. Oke, so itu pasti dia belum diterima oleh Tuhan karena belum berbuah. Belum itu, tadi bilang saya tanya itu apa pertobatan? Pertobatan maksudnya Elia berkata itu meninggalkan hidup yang lama. Waktu ini dia belum meninggalkan hidup yang lama. Hanya bicara saja. Tapi Yesus, ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. So maksudnya, Yesus tahu hatinya, dan walaupun belum berbuah, tapi hatinya sudah ada keputusan, Tuhan Yesus sudah menerima. Okay. So kita tidak tunggu sampai sudah meninggalkan itu hidup lama itu pertobatan. Waktu kita keputusan untuk mengikut Yesus dan meninggalkan yang lama, itu sudah diterima oleh Tuhan. Okay. So bukan satu proses untuk diterima oleh Tuhan. So ini supaya orang tidak jadi putus asa karena mereka itu, ya walaupun mereka sudah berubah, kehidupan mereka berubah, tapi itu masih kurang. Selalu kurang. Sampai sekarang kurang untuk kita semua. Itu tapi sudah diterima oleh Tuhan karena dia langsung menerima kita di dalam Yesus Kristus dan karena Yesus Kristus. Tidak karena kita pertobatan yang sempurna, tidak karena kita sudah tahu kehendaknya dan sudah lakukan banyak hal yang baik, tapi karena kita bertobat dan balik kepada Yesus. Karena itu kita diterima oleh Allah langsung 100% sebagai anaknya, tidak lagi sebagai itu orang musuhnya, tapi sebagai anaknya. So kita harus mengerti supaya orang tidak putus asa. So ini satu hal yang kita harus belajar dan dapat hikmat, karena itu kadang-kadang kita akan berpikir, ya, dia belum bertobat, karena itu pertobatan bukan proses. Bukan proses. Dan karena itu bukan proses, dia masih ada kurangan ini, kurangan itu, kurangan ini. Dan kita pikir, belum bertobat, karena itu bukan proses, itu keputusan, dia belum keputusan. Tapi mungkin dia sudah bertobat, tapi masih kurang mengerti, atau masih lemah di satu bagian, tapi dia berjuang untuk menang di atas itu. Itu kita harus lihat dan belajar dapat hikmat untuk setiap situasi. Okay? Dan kadang-kadang kita bisa berpikir, ya ini orang belum diterima oleh Tuhan karena mereka belum sempurna. Okay? Tapi juga kita bisa berkata, dia pasti sudah diterima oleh Tuhan karena ini dia sudah bertobat. Walaupun kekudusan itu suatu proses, tapi sudah bertobat. Tapi sebenarnya itu tidak, dia belum bertobat, dia masih hidup dengan sengaja di dalam dosa. Kita harus seimbangkan dan tahu. Dan setiap orang itu, bagaimana kita bisa tahu kebenarannya tentang seorang dan situasi mereka. Kalau mereka berkata sudah bertobat, bagaimana kita bisa tahu? Sikap hati mereka atau perbuatan mereka. Tapi kadang-kadang perbuatan mereka jatuh, kadang-kadang itu karena sengaja dan bohong. Karena kita tidak bisa 100% tahu itu dengan hati orang yang lain.
Itu. Kalau ada buah, kita juga tidak bisa tahu. Itu Yudas, dia juga lakukan mujizat. Dia meninggalkan semuanya untuk ikuti Yesus. So kita bukan paus atau itu satu di Katolik itu priest yang bisa sudah dosamu sudah diampuni. Kita bisa bantu mereka itu selidiki hati mereka sendiri dan berdoa kepada Tuhan, dan kita bisa bantu mereka. Ya, dari pandangan saya lihat di dalam kehidupanmu sekarang kamu putus asa, tapi tidak perlu putus asa. Atau kita bisa lihat, terlalu sombong di dalam hatimu. Dari pandangan saya, itu harus hati-hati dengan itu. Kenapa terus jatuh di dalam bagian ini? Itu karena lemah atau karena sudah ada keputusan di dalam hati. Kita harus bantu mereka dan ngobrol dengan mereka, tanya banyak pertanyaan, dengar dari hati mereka dan bantu mereka. Tapi kita tidak bisa jadi Tuhan mereka. Kita tidak tahu 100%. Kita harus sabar, tapi kita juga harus menegur mereka dengan kasih. Kalau kita lihat sesuatu yang salah, kita lihat, memang mungkin saya tidak lihat hatimu dan tidak lihat, tapi saya lihat ini di dalam kehidupanmu terus-menerus terjadi. Itu mungkin karena ini. Mungkin mereka akan tidak, tapi mereka bisa balik ke rumah dan berpikir, ya mungkin. Dan mereka bisa sadar dan bisa bantu mereka. Ini pemuridan. Ya, itu pemuridan, tapi itu paling penting untuk pemuridan. Kita tahu mereka sudah selamat. Kalau mereka belum selamat dan memuridkan mereka, ya itu susah sekali. Susah sekali karena mereka belum itu diselamat, belum jadi anak Tuhan. So itu diterima oleh Tuhan bukan sebuah proses. Itu langsung. Waktu kita bertobat dan percaya, langsung Tuhan menerima kita. Dan itu seperti saya tadi berkata, itu waktu saya bertobat dan percaya, itu 100%. Tapi saya masih rokok ganja untuk 2 minggu, bergumul di dalam hati nurani sampai saya sadar ini dosa. Dan waktu saya tahu itu dosa, saya langsung dari sekarang saya tidak akan rokok ganja lagi. Biasa pagi waktu saya bangun sebelum ke sekolah, saya akan rokok ganja. Saya bangun tidak rokok ganja. Karena saya sudah tahu itu dosa, sudah putus. Sore setelah sekolah, saya ke rumah teman saya. Mereka rokok ganja. Saya juga rokok ganja, jatuh. Pulang dengan menyesal, nangis, Tuhan maaf. Saya tidak akan lakukan lagi. Besok pagi tidak rokok, sore ke rumah teman, jatuh lagi. Tapi sebenarnya saya sudah bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Tapi waktu saya 2 minggu itu, saya tidak sadar. Waktu saya sadar, saya tidak mau lakukan. Tapi lemah, jatuh. 2-3 hari seperti itu, saya sadar. Kalau saya terus datang ke rumah teman saya terus jatuh di dalam dosa. Maksudnya saya harus potong tangan, harus cungkil mata, dan saya harus buang teman-teman saya dan ikuti Yesus tanpa mereka. Dan waktu saya berangkat saya tidak lagi ke rumah teman saya tidak lagi jatuh di dalam rokok ganja. So, itu proses. Itu proses untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu proses kalau kita jatuh berjuang sampai dapat hikmat, dapat kuasa, dan supaya kita bisa terus menerus. Kalau saya sudah 31 tahun, saya masih kadang-kadang rokok ganja, itu pasti saya belum bertobat. Itu pasti ada masalah di sana. Ya. Tapi kalau itu di sementara orang jatuh atau mereka lakukan baik untuk lama dan mereka jatuh di satu saat, kita tidak langsung berpikir, mereka belum bertobat, belum selamat. Itu tidak. Kita sama seperti Petrus. Kemarin saya bilang di khotbahnya, seperti Petrus, jalan di atas air itu mujizat, tapi dia juga mulai tenggelam dan harus diangkat lagi. So kita juga harus ingat itu di dalam kehidupan kita itu seperti itu, dan di dalam semua orang itu seperti itu. Kita harus belajar seimbang supaya kita sabar tapi tidak naif. Supaya kita berpikir, setiap orang berkata mereka percaya dan sungguh-sungguh, mereka sungguh-sungguh. Tidak. Itu mereka bisa tulus hati tapi mereka bohong kepada diri, dan mereka juga tidak sadar mereka belum selamat. So kita harus belajar.
Ini seperti jadi dokter. Harus tahu apanya itu masalah di mana, penyakit itu yang mana, bagaimana kasih obat yang mana. Kita harus belajar untuk bantu orang. Ya. So kita bisa berkata begini, waktu kita bicara tentang pertobatan, tidak ada pertobatan dengan itu huruf, itu P yang huruf besar, pertobatan, dan ada pertobatan dengan huruf kecil. Oke, itu setiap hari, setiap itu musim di dalam kehidupan kita, kita ada pertobatan dengan huruf itu P yang kecil. Maksudnya kita sadar, saya minum terlalu banyak kopi sampai saya sudah canduan, saya harus berhenti itu. Itu pertobatan di dalam satu bidang saja, satu bagian di dalam kehidupan saja. Itu right Anton ya, itu satu bagian saja. So satu bagian saja kita bertobat, tapi itu bertobat itu hanya satu bagian. Tapi pertobatan dengan huruf yang besar itu maksudnya waktu kita ada keputusan tidak hanya untuk berhenti yang itu, tapi untuk meninggalkan itu segala keinginan dosa. Itu menyangkal diri sepenuhnya dan tunduk kepada Yesus Kristus. Itu keputusan seperti itu adalah pertobatan yang membawa kita keselamatan. So, tapi setelah itu kalau kita berkata, sekarang sifat hatimu terlalu sombong, harus bertobat. Ini maksudnya bertobat di dalam bagian itu. Tapi tidak maksudnya jadi Kristen lagi karena sombong. Itu harus bertobat dengan itu satu dosa yang tertentu. Tapi pertobatan yang keselamatan itu pertobatan dari semua. Yang tidak tahu juga. Itu semua 100% tidak ikuti diri sendiri tapi ikuti Yesus. Bisa mengerti? Okay. So kita pakai pertobatan. So kadang-kadang itu karena itu orang berkata pertobatan adalah sebuah proses. Karena pertobatan yang banyak kita sering berubah pikir di dalam banyak bagian di dalam kehidupan kita. Itu juga suatu proses. Tapi pertobatan yang pertama itu bukan proses keputusan. Dengan tadi sudah bilang itu banyak orang percaya kepada pertobatan, tidak percaya kepada Kristus, ya. Sekarang kita mau tanya itu definisi tentang iman. Definisi tentang iman. So, saya tanya, kita sudah belajar kemarin dan sudah bicara beberapa kali. Tapi kenapa pertobatan tidak cukup untuk berrekonsiliasi sama Allah? Elia, silakan. Kenapa pertobatan tidak cukup untuk berrekonsiliasi sama Tuhan, untuk berdamai sama Tuhan? Kenapa pertobatan tidak cukup? Kenapa kita perlu beriman juga? Ya, memang ketika orang bertobat dan percaya, dia harus melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita berkata, Allah sudah sedia menerima orang, mereka harus bertobat dan balik kepada Tuhan. Kenapa pertobatan tidak cukup untuk berdamai orang bersama Allah? Kenapa mereka harus percaya juga? Kenapa pertobatan kurang? Kalau mana saya? Kenapa? Anton? Beriman kepada Yesus Kristus dan melakukan semua perintah Yesus atau percaya. Bertobat itu satu keputusan, percaya itu juga satu keputusan. So kenapa pertobatan tidak cukup untuk didamaikan dengan Tuhan? Kenapa kita perlu bertobat dan percaya? Ini review. Ini kita sudah
membahas untuk 2 hari. Itu karena pihak kita itu harus berbalik dari pemberontakan. Kalau tidak, kita masih melawan Allah, tidak bisa jalan bersama Allah. Oke. Tapi waktu kita balik kepada Dia, Allah adil dan tahtanya berdasarkan di atas keadilan dan di atas hukumnya. Kalau Dia menerima orang waktu mereka bertobat, itu tidak adil. Karena Dia mengabaikan dosa mereka. Seperti hakim, itu kalau orang membunuh orang dan datang kepada hakim dan berkata, minta maaf, saya tidak akan lakukan lagi. Saya akan berubah itu kehidupan saya. Dan hakim berkata, kalau berjanji silakan pulang. Itu tidak adil. Karena ada hukumannya. Karena itu harus bereskan dosa itu sebelum bisa menerima orang berdosa. Dan bagaimana beresnya? Itu melalui Yesus Kristus jadi manusia. Dan Dia mati untuk jadi korban untuk kita. Dia menggantikan kita jadi korban. Supaya Allah bisa melalui Dia menunjukkan terhadap keadilannya di dalam itu Kristus. So kalau orang mau balik kepada Allah tanpa korban Yesus Kristus, maksudnya itu Allah tidak adil kalau Dia menerima mereka. Tapi Dia kasih korban supaya kalau mereka balik kepada Allah melalui beriman pada Yesus Kristus, dosa mereka sudah dicucikan. Dan dosa mereka sudah bereskan dan Allah mengampuni mereka dengan cara yang adil. Cara yang benar. Dia membenarkan mereka dan Dia juga benar waktu Dia membenarkan mereka. Okay. Saya perlu kopi nih. So kita lihat itu dari pihak Allah, Dia walaupun rela hati menerima mereka karena kerajaannya. Dia harus ada korban supaya bisa menerima mereka. Dan hanya ada satu korban, yaitu Yesus Kristus. So harus ada berbalik dan Dia menerima mereka. Tapi hanya melalui iman Yesus, di dalam Yesus Kristus. Tidak melalui pertobatan mereka saja. Jelas ya? Jelas lagi? Oke. Oke, kita sudah ngomong tentang God please with Christ John 3:35. Kita sudah lihat Filipi 2 itu karena Yesus taat sampai mati di salib, Allah membangkitkan Dia dan kasih Dia nama di atas segala nama. Itu kita juga pernah lihat di Yohanes 16 ayat 27 tentang itu Allah sendiri mengasihi murid Yesus Kristus karena mereka mengasihi dan percaya kepada Yesus Kristus. So kita diterima oleh Allah melalui beriman pada anaknya Yesus Kristus. Okay? Karena Dia mengasihi anaknya, Dia juga mengasihi dan menerima semua orang yang mengasihi dan percaya kepada anaknya. Okay, tapi kita mau lihat di Roma 4. Roma 4 di mana ya? Karena mau tanya apa itu iman? Apa itu iman? Roma 4. Oh ya. Ini ayat mana. Mana ini? Di mana? Oke. Ayat 17. Ya.
No, itu 18. Ini tentang Abraham. Waktu Allah berkata pada dia. Silakan baca ayat 18. Roma 4 ayat 18 demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. So Allah berkata kepada Abraham waktu dia keluar dan dia lihat bintang-bintang, dan itu Allah berkata itu keturunanmu akan menjadi sebanyak seperti bintang ini. Ya, di langit. Terus lihat, baca ayat 21 dan 22. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. So waktu Allah berkata keturunanmu akan jadi banyak, Abraham percaya dan dia dibenarkan. Betul? So maksudnya Abraham diselamat karena dia percaya dia akan ada banyak anak-anak cucu-cucu. Tidak karena dia percaya Injil. Dia dibenarkan karena dia percaya akan ada banyak anak-anak. Itu aneh kan? So apa maksudnya? Itu apa iman itu? Karena kita sering berpikir itu iman adalah percaya fakta-fakta. Tapi fakta yang mana itu Abraham percaya? Dia percaya Yesus mati dan bangkit, ya atau tidak? Abraham mengakui dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati Allah membangkitkan dia dari kematian. Dia percaya itu atau tidak? Abraham percaya? Bagaimana dia percaya? Itu belum terjadi, itu belum diberitakan. Dia karena Allah menjanjikan Abraham untuk anak-anaknya seperti bintang-bintang. Abraham sudah percaya. Percaya itu tapi tidak percaya Yesus mati dan bangkit kan? Tapi kita diselamat, biasa kita berpikir selamat melalui percaya Yesus adalah Tuhan dan dia sudah dibangkit dari kematian. Itu Roma 10. Tapi Abraham diselamat melalui percaya dia akan dapat banyak anak-anak. Tidak percaya Yesus mati dan bangkit. So, kenapa? Itu belum terjadi, itu belum diketahui oleh itu nabi-nabi, mereka juga tidak tahu. So, tapi di perjanjian lama mereka tidak percaya Injil, tapi mereka dibenarkan. Dan di sini kita lihat Abraham percaya dia akan dapat banyak anak-anak, dan karena fakta-fakta itu dia diselamatkan. So kita harus tanya, apa artinya itu iman? Karena itu bukan percaya fakta-fakta yang sekarang kita tahu, Yesus mati, Yesus bangkit, itu tidak hanya seperti itu. Karena waktu mereka dibenarkan walaupun tidak ada fakta-fakta itu. Tapi kepercayaan atau iman itu tidak iman percaya beberapa fakta-fakta. Itu waktu kita percaya apa untuk diselamat? Kita harus percaya apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya apa tentang Yesus Kristus? Bahwa Dia sudah datang, menjadi anak, lahir, dan menebus dosa kita, mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit, dan telah naik ke surga, belajar dan beryakin, dan saya percaya kalau saya bertobat dan selamat. Kalau kita
belum tahu dia dilahir itu melalui seorang perawan, kita bisa diselamat? Kalau kita tidak tahu dia lakukan mujizat, kita bisa diselamat? Beriman tentang apa? Okay. So, ini saya tanya, kita harus percaya apa untuk diselamatkan? Itu satu pertanyaan yang salah. Itu harus tanya, kita harus percaya kepada siapa untuk diselamatkan. Okay? Itu perbedaan. Perbedaan kalau saya tahu Elia dari mana? Biak. Dari Biak, dia berapa tinggi, dia ada kumis, saya tahu semua ini. Tapi itu saya bisa belajar di satu buku saja. Satu buku saya bisa baca itu seperti saya tahu tentang banyak fakta-fakta tentang dia. Tapi tidak maksudnya saya percaya dia. Saya percaya dia ada, saya percaya ya dia ada kumis, saya percaya dia dari Biak, tapi saya tidak percaya dia. Oke. Tapi kalau dompet saya bisa kasih kepada dia dan naik atas dan turun ke bawah dan tidak takut dia ambil sedikit. Ini maksudnya saya percaya dia. Oke. So, itu perbedaan, kita tidak hanya percaya fakta-fakta. Memang kalau kita itu Abraham dia tidak ada kepercayaan tentang Allah ternyata. Dia ada. Pasti dia percaya Allah ada. Tapi dia percaya waktu Allah bicara sesuatu, dia bisa percaya itu karena Allah setia dan Allah ada berkuasa dan Allah dia ada karakter yang baik. So dia bersandar kepada karakter Allah dan karena itu dia percaya dia akan lahirkan banyak anak-anak. So itu karena dia percaya seorang yaitu Allah. Dia percaya apa yang Allah bicara, dia percaya fakta-fakta itu. Bisa mengerti perbedaan? So, sebelum Yesus mati, Allah belum berkata, anakku mati di salib untuk dosamu. Maksudnya, mereka tidak bisa percaya fakta-fakta itu. Tapi mereka masih percaya kepada Allah dan bersandar kepada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Karena mereka percaya karakternya benar. Dan kalau dia berkata begini, itu pasti benar. Dan mereka bersandar kepada dia dan percaya kepada firman-Nya. So, itu iman, bukan iman terhadap fakta ini atau fakta itu. Tapi itu iman adalah, itu percaya kepada seorang. Di sini itu Abraham percaya kepada itu Allah. Tapi waktu di perjanjian baru, itu Allah sendiri melalui Roh Kudus dan kuasanya dan mujizatnya sudah bersaksi terhadap Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus itu semua orang bisa tahu ini adalah anak Allah, ini adalah Kristus. Karena Allah sudah bersaksi tentang dia dengan perbuatannya. Dan kalau mereka percaya kepada Allah waktu itu, orang seperti Yahudi yang sudah percaya kepada Allah, yang sudah sungguh-sungguh, seperti itu orang tua orang Yohanes. Mereka orang setia terhadap Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Dan waktu Allah mulai kerja melalui Yesus Kristus dan bersaksi tentang Yesus Kristus, mereka akan percaya kepada Yesus Kristus atau tidak? Mereka 100% akan percaya karena mereka percaya kepada Allah dan dia bersaksi tentang Yesus dan pasti mereka akan percaya kepada Yesus karena mereka sudah percaya kepada Allah. Bisa mengerti? Oke. Apa saja Allah akan berkata, orang yang percaya kepada Allah akan percaya itu. Dan waktu dia bersaksi kepada Tuhan Yesus, mereka akan percaya kepada Yesus. Karena ini itu berkata kalau orang menolak Yesus Kristus, mereka juga menolak Allah sendiri. Karena kalau mereka berkata, Allah, saya percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Yesus Kristus, maksudnya bohong. Kalau percaya kepada Allah, pasti akan percaya waktu dia bersaksi tentang Yesus Kristus dan membangkitkan dia dari kematian.
Tapi karena tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Yesus Kristus. So, itu kepercayaan atau iman itu terhadap orang, itu terhadap Tuhan, tidak terhadap itu hanya fakta-fakta. Fakta-fakta kita percaya karena orang itu bicara fakta-fakta itu. Okay? So, waktu kita berpikir itu beriman pada Yesus Kristus, itu maksudnya kita percaya Yesus Kristus. Bisa mengerti? Okay, kita bersandar pada Dia. Kita percaya karakternya, kita percaya itu kuasanya, dan kita bersandar pada Dia. Okay? Kita percaya kalau Dia berkata sesuatu itu benar dan Dia ada kuasa untuk lakukan itu karena Dia itu maha kuasa. Okay? So kita kalau percaya Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita bisa simpulkan. Di dalam Alkitab, Yesus kasih 3 hal. 1, Dia kasih janji. Dia berjanji pada kita. Dia di Alkitab itu seperti kalau percaya kepada Dia akan dapat hidup kekal. Kalau kita percaya Dia, kita akan percaya janjinya. Kalau kita percaya janjinya, kita akan sukacita di dalam janjinya. Okay. Dia juga berkata banyak perintah. Kalau kita percaya karakternya dan percaya Dia, kita akan percaya perintahnya betul dan benar. Dan kalau kita percaya itu betul dan benar, kita akan lakukan perintahnya. Dia juga kasih banyak peringatan kepada orang. Kalau kita jalan bersama Dia dan balik kepada dosa, kita akan binasa. Okay? Kalau kita percaya Dia, kita akan percaya peringatan itu benar dan kita akan gemetar dan hati-hati. Bisa lihat ya? Bisa mengerti? So, iman terhadap orang dan kita akan bersandar kepada setiap kata yang Dia berkata. Karena kita percaya kepada Dia. Okay? So, kalau di firman-Nya itu berkata Yesus lahir melalui seorang perawan, percaya. Kalau itu berkata Dia lakukan mujizat, percaya. Kita percaya karena kita sudah percaya kepada Dia, karena itu kita percaya firman-Nya. Bisa mengerti? So, itu iman. Kita lihat di Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 6. Biasa orang berpikir itu iman di ayat 1 ya. Itu karena ayat 1 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Oke, yaitu percaya sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi di dalam ayat 6 itu lebih jelas. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. So, kalau kita mau berkenan kepada Allah, kita harus beriman ya. Sebab kenapa berkenan kepada Allah itu hanya datang dari beriman pada Dia. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Yang pertama, kalau orang seperti saya, sebelum saya mengenal Yesus, saya orang ateis, tidak percaya ada Tuhan. Waktu itu, saya tidak berkenan di hadapan Allah. Saya tidak percaya Dia ada. Saya tidak percaya ada Allah. Saya percaya itu semua hanya evolusi, semua itu hanya itu kebetulan terjadi. Saya tidak percaya ada Allah yang sejati yang hidup. Okay? So, waktu itu saya tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi terus itu berkata, percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So, kita lihat, itu kalau orang ada iman, itu tidak cukup untuk percaya ada Allah. Mereka juga harus, kalau mereka percaya ada Allah, mereka juga harus percaya Dia akan kasih upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Dan mereka juga percaya itu karena Allah ada, dia juga akan menghakimi orang yang tidak sungguh-sungguh mencari dia. Karena itu akan menggerakkan mereka untuk lakukan sesuatu. Karena mereka selalu tahu Allah ada, dan kalau saya lakukan kehendaknya, dia akan kasih upah. Tapi kalau saya melawan kehendaknya, saya akan binasa. So karena saya percaya dia ada, saya juga percaya dia akan menghakimi dan dia akan memberkati. So karena itu saya digerakkan untuk lakukan kehendaknya. So itu iman itu terhadap seorang, yaitu Allah, dan di situasi ini terhadap Yesus Kristus. Dan karena kita percaya dia ada dan dia adalah penghakim dan dia adalah juru selamat, kita mencari dia dengan sungguh-sungguh. Okay? Dan kita percaya itu janjinya dan sukacita, karena itu kita percaya perintahnya dan lakukannya, dan kita percaya peringatan dan kita gemetar karena kita percaya kepada dia. Ini iman. Itu tidak hanya percaya mati dan bangkit. Itu hanya fakta. Kalau percaya kepada Allah, pasti akan percaya Yesus mati dan bangkit. Tapi kalau percaya kepada Yesus mati dan bangkit, tidak maksudnya sudah percaya kepada Allah. Bisa lihat perbedaan dan kaitan? Ada pertanyaan sebelum terus? Saya sudah sampaikan Bapak, ya, itu kan belum ada di zaman Yesus Kristus ya, di zaman perjanjian lama ya. Dari bagaimana Abraham bisa percaya begitu. Ya karena itu janji Tuhan juga dan sebuah keyakinan. Ya. Sehingga Abraham bisa meninggalkan Ur Kasdim. Kalau tidak ada keyakinan, saya percaya mungkin Abraham tidak meninggalkan Ur Kasdim. Tapi ya karena janji Tuhan untuk Abraham, ya, sehingga ketika bapaknya Terah meninggal, langsung dia keluar dari Ur Kasdim. Tapi itu ya terbukti ya. Abraham mempunyai satu keyakinan dan percaya itu disertai dengan keyakinan bahwa pasti akan tergenapi. Ya. Karena dia percaya kepada karakter yang kasih janji. Iya. Ya. Dan itu masih percaya kepada Bapa. Itu belum ada di zaman perjanjian baru. Nanti pada saat ini Yesus akan mati. Itu membuat bagi saya nanti mereka ceritakan bagian itu. Tapi ini masih Abraham masih percaya kepada Bapa. Ya seperti begitu saya. Ya, dan itu waktu itu Yesus belum jadi pengantara untuk kita. Yes. Tapi Tuhan itu dia tahu Yesus akan mati, dan itu syarat waktu itu masih bertobat dan percaya kepada Allah. Okay? Dia harus percaya karena ingat itu keselamatan adalah hubungan. Kalau saya tidak percaya kepada Elia, dan saya selalu takut kalau lihat dia, saya cari itu dompet saya di mana. Itu dompet, ini sini. Oke. Masih ada. Kalau saya begitu, pasti kita tidak bisa ada hubungan. Kita tidak bisa, karena tanpa percayaan kita tidak bisa ada hubungan yang baik. Oke. Kalau selalu ragu, kenapa dia bicara begitu? Itu nggak ada hubungan. So waktu itu melalui pertobatan dan percaya kepada Allah, mereka juga damai sama Allah. Karena Allah, ingat di Roma 3, waktu itu dia mengampuni dosa mereka, tapi itu masih tidak jelas kenapa dia bebas untuk mengampuni mereka. Karena Yesus belum mati. Tapi waktu Yesus mati, itu jadi jelas. Dia bisa mengampuni Abraham, Daud, dan yang lain waktu itu, karena dia tahu Yesus akan jadi itu korban untuk semua orang. So waktu itu mungkin itu iblis bisa itu berkata, ini tidak adil mengampuni orang berdosa. Tapi Allah bisa diam-diam sampai Yesus naik ke salib,
dan itu semua iblis harus diam. Nggak bisa bicara lagi. Karena itu sudah jelas kenapa sampai waktu itu Allah bisa mengampuni mereka. So itu hubungan melalui bertobat dan percaya, ada percayaan di dalam hubungan itu. Dan itu sebelum Yesus datang, mereka diampuni karena darah Yesus, walaupun Yesus belum mati. Dan mereka belum percaya kepada itu. Mereka belum percaya, mereka hanya percaya kepada Allah sendiri. Dan mereka itu Yesus belum mati, tapi Allah sudah tahu dia akan mati, dan karena itu dia sudah mengampuni mereka. Bisa mengerti? Oke, kita lihat di terus. Ya, bertanya kembali tentang Abraham, tentang janji Tuhan bahwa dia akan punya keturunan yang banyak seperti pasir di laut atau bintang di langit. Dan Abraham menanti janji itu begitu lama sekarang, dengan umur 90 tahun. Dan dalam perjalanan yang panjang itu dia harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai dia harus punya seorang muda yang membantu istrinya Sarah yang namanya Hagar. Sampai ketika Sarah juga berpikir bahwa dia sudah tidak mungkin lagi punya keturunan, sehingga dia berbicara kepada Abraham bahwa Abraham, mungkin lewat saya punya pembantu ini atau saya punya pembantu ini mungkin dia akan kasih keturunan untuk Abraham untuk mengenai janji Allah. Dan padahal Abraham sudah dengan janji Allah dan dia punya iman yang luar biasa bahwa Allah pasti akan kasih keturunan. Tapi lewat perkataan istrinya akhirnya dia mengambil Hagar bersama-sama, dia harus tidur dengan Hagar, dan Hagar harus mendapatkan anak yang pertama itu Ismail. Tapi ketika itu Allah bilang dari Ismail, tapi nanti dia punya anak dari istrinya sendiri. Nah, mungkin dari sini mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Artinya walaupun dia punya iman yang tinggi, tapi di sini ada dia mengalami satu goncangan ya secara pribadi. Ya, padahal mungkin istrinya tidak terima janji itu, tapi Abraham dia punya iman yang kokoh terhadap Tuhan, tapi mungkin lewat istrinya dia punya iman. Pokoknya ini kadang ini yang kita hadapi hari ini, mungkin kita sebagai pria iman kokoh, tapi mungkin dari samping mungkin istri apa dalam menghadapi setiap tantangan, mungkin buat kita juga jadi goyang begitu. So kita bisa ya dari situasi itu satu contoh yang bagus, kita bisa lihat itu memang dia ada iman terhadap Allah, dan mungkin waktu dia baru dengar dia berpikir maksudnya itu saya akan dapat keturunan dari Sarah. Tapi sebentar lagi itu sudah lama dan dia mulai bergumul di dalam hatinya, itu masih belum. Dan waktu berpikir begitu, itu digodain dan itu pilih dengan Hagar, dan mungkin karena tidak ada hikmat. Ya mungkin itu secara begitu Allah akan lakukan. So, dan dia lakukan dan itu salah, dan balik dan Tuhan berkata lebih jelas, bukan, itu akan melalui Sarah. Dan dia, begini. So, maksudnya kita bisa lihat, walaupun dia percaya kepada Allah dan beriman pada Allah, dia tidak, itu ada kepercayaan yang sempurna, tidak ada pengetahuan yang sempurna, tapi dia masih bergumul. Tapi imannya itu masih terhadap Tuhan. Tapi dia masih harus belajar bagaimana Tuhan akan mengenapi firman-Nya. Dia berpikir begini dan, mungkin begini. Bukan begitu. Tuhan itu menjelaskan itu begini. So dia belajar juga. Ini sama seperti kita. Sudah 31 tahun saya percaya kepada Yesus. Tapi saya lebih mengenal Yesus sekarang daripada waktu itu. Dan saya lebih mengenal tentang kehendak-Nya sekarang daripada waktu itu. So kita juga itu bertumbuh di dalam pengetahuan dan iman. Dan saya lebih percaya kepada Yesus sekarang daripada waktu malam yang saya baru mengenal dia. Karena waktu itu saya masih takut banyak hal. Tapi sekarang banyak hal waktu itu saya takut, sekarang saya tidak takut. Saya masih ada ketakutan, tapi kebanyakan sudah lewati karena saya lebih mengerti dari pengalaman. Allah begini, dia pasti akan setia di situasi ini, dan sekarang itu lebih gampang untuk lewati situasi begitu karena saya sudah ada pengalaman dan tahu dia setia. So kita bertumbuh di dalam iman.
Itu hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat, kita percaya lebih dalam. Kadang-kadang pengetahuan harus berubah supaya kita lebih itu sesuai dengan itu kehendak Tuhan. Tapi itu sama dengan Abraham. Ya, dia salah, dia bergumul, berpikiran berubah, tapi dia terus-menerus cari wajah Tuhan untuk dapat itu pengetahuan yang jelas dan kehendak yang jelas, tapi dia tidak sempurna dan imannya tidak sempurna. Itu jawaban atau tidak? Itu jawab atau sempurna? So, kenapa dia itu taat istri dan dari saya, istrinya Hagar ini mau sebagai penolong, menggantikan Allah sebagai penolong. Siapa lakukan? Sarah atau Abraham? Sarah lakukan. Sarah mau menggantikan posisi Allah untuk menjadi penolong bagi Abraham untuk melanjutkan janji Allah. Dan siapa menerima itu pergantian itu? Tidak menyerahkan Hagar untuk menggantikan. Abraham menerima. Iya. Karena dia lakukan dan dengar itu suara istri. Itu sama seperti itu, siapa lakukan dosa? Itu Adam atau Hawa? Adam, tapi itu karena istri. Istri lakukan dulu dan kasih pada suami dan suami menerima. Dan ini sama, itu Abraham juga jatuh di waktu itu. Karena itu istri berpikir begini dan dia meragukan dan dia rasa mungkin ini cara Tuhan, dan dia ikuti istri. Tapi itu salah. So, kalau kita berkata imannya sempurna, itu tidak mungkin karena kita manusia. Itu tidak ada kesempurnaan. Karena kita tidak ada pengetahuan yang sempurna, kita juga tidak ada karakter yang sempurna. Itu sama seperti Petrus jalan di atas, itu satu mujizat jalan di atas air. Tapi itu bukan dengan itu iman yang sempurna. Sama seperti Yesus berkata. Yesus berkata, kalau kita ada iman seperti biji sesawi, itu sudah cukup. Itu sudah bisa lakukan banyak. Tidak berkata harus ada itu iman yang sempurna dapat keselamatan melalui itu. Iman seperti anak kecil saja. Itu kita bisa dapat keselamatan. Karena kita tidak diselamatkan karena iman kita, tapi karena apa yang iman. Itu seperti ini. Itu yang mana lebih besar? Itu bulan, kalau itu sudah gelap di luar, itu bulan atau matamu? Yang mana lebih besar? Bulan. Itu besar sekali. Oke? Tapi matamu bisa menerima segalanya dari bulan. Bisa lihat itu bulan dan juga bisa tambah itu bintang-bintang, bisa lihat banyak. Itu tidak maksudnya matamu lebih besar, lebih hebat. Itu tidak maksudnya. Itu lebih hebat. Tapi dengan hal yang kecil kita bisa menerima hal yang besar. So kita juga kita tidak diselamatkan karena iman kita hebat. Itu hanya kecil. Tapi yang kecil bisa menerima itu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, dan karena Dia kita diselamatkan. So itu sedikit okay. So karena ini kita balik di pikiran ke Kisah Para Rasul pasal 2. Dan semua itu khotbah di dalam Kisah Para Rasul, mereka tidak berkata fakta Yesus mati untuk dosamu. Tidak pernah berkata di Kisah Para Rasul waktu mereka itu khotbah itu secara umum. Tidak pernah. Itu bukan penting, itu penting. Penting sekali. Tapi waktu Lukas simpulkan khotbahnya, dia tidak itu termasuk itu. Itu tidak masukkan itu fakta itu. Oke? Karena itu bukan paling penting. So waktu kita itu menginjili orang, itu fakta-fakta ya itu penting. Tapi kita selalu bicara fakta-fakta untuk menunjukkan kepada orang yaitu Yesus Kristus.
Dia mati, maksudnya dia mengasihimu, datang kepada dia. Dia bangkit, maksudnya Allah membangkitkan dia dari kematian, maksudnya dia sudah dipilih oleh Allah, datang kepada dia. Dia sudah naik di surga jadi Tuhan, maksudnya datang dan tunduk kepada dia. Itu dia sudah jadi pengantara, datang kepada dia dan dapat pengampunan dosa. Oke, so kita bisa lihat itu semua. Itu tidak hanya fakta-fakta kita khotbah, tapi utama kita khotbah tentang seorang, yaitu Yesus Kristus. Dan kita mendorong orang untuk datang kepada dia. So, itu selalu fokusnya kita. Yesus Kristus, dan kamu harus datang kepada Yesus Kristus. Kita bicara banyak fakta, mati, bangkit, ya dia akan datang lagi menghakimi semua orang. Semua fakta itu semua untuk menunjukkan datang kepada orang ini dengan pertobatan dan iman. Okay, so waktu kita khotbah kita harus ingat ini maksudnya iman. Itu untuk memanggil orang untuk beriman kepada Yesus, tidak untuk percaya kepada berbahasa roh atau baptis salam atau begini atau begitu, tapi memanggil mereka untuk percaya kepada dan tunduk kepada Raja Yesus Kristus. Bisa mengerti? Siap. Ya. Apa namanya? Saya kasih pandangan untuk tujuan utama dari kita menginjil di publik. Iya. Itu macam di pasar, di pinggiran jalan, tempat di mana banyak orang sementara itu topik di publik itu apa namanya berpatokan pada Alkitab khotbah sesuai kondisi atau ya itu yang pertama. Yang kedua terus kondisi sekitar itu ya yang kedua apa namanya topik khotbah supaya jangan meleset dari kondisi dan situasi yang ada di situ. Nah, itu saya minta tanggapan dari share untuk kasih penjelasan tentang bagian ini, dan supaya kita khotbah berpatokan pada yang harus kita kerjakan begitu sesuai dengan itu. Mungkin khotbah tentang apa begitu, pertobatan kah, atau mungkin tentang kerajaan, supaya kita turun di tempat di mana kita pergi untuk berkhotbah, kita harus satu topik saja begitu. Jangan kita ambil ke sini seperti kemarin share ada sampaikan. Jadi tujuannya saja saya tanya tujuan. Siap. So kita nanti akan bicara lebih. Sekarang kita bisa bahas sedikit tentang ini. Nanti ada rencana atau mungkin sekarang kita lakukan aja. Tapi satu itu kita harus tahu kira-kira situasinya. Seperti kalau di sini saya tadi kemarin khotbah. Dan saya berkata dan fokus banyak tentang baptis salam dan berbahasa roh. Bagaimana terjadi? Itu orang dengar dengan sungguh-sungguh, itu mungkin, tapi itu pasti ada bertengkar dan ada banyak. So, harus tahu tentang situasi, dan itu topik yang mana itu yang sensitif dan tidak itu perlu pakai, dan yang mana mungkin sensitif tapi harus bicara tentang itu. Pendeta yang munafik itu sensitif tapi harus bicara. So tapi kalau itu tidak harus bicara, ya kita tidak bicara. Okay? So kita harus tahu kondisinya, itu situasi orang. Tapi kalau kita ke satu tempat dengan banyak preman dan kita hanya bicara tentang itu munafik, pendeta yang munafik, itu karena kita tidak berani. Karena pasti preman akan suka itu. Dan mungkin kita akan bicara sedikit supaya mereka tahu, kita tahu situasi di dalam gereja tidak baik. Tapi setelah itu, kalian juga akan ke neraka bersama dengan itu pendeta yang munafik, karena kalian hidup di dalam dosa.
Karena kalian mencuri uang, kita akan bicara kepada mereka. Dan waktu kita bicara tentang dosa-dosa, kita tidak hanya bicara dosa. Kita harus itu bicara, karena kalau berkata di sini, itu dosa tidak baik. Semua orang, amin. Kita harus bicara tentang dosa mereka. Dosa tertentu, supaya mereka rasa, itu bicara itu suami di sini banyak berselingkuh, dan mereka itu cewek akan betul dan cewek di sini bergosip dan pahitan hati. Mereka rasa beda. Oke? Tapi kenapa? Itu karena supaya mereka bisa lihat dosa mereka. Karena hanya melalui itu Roh Kudus bisa menginsafkan mereka tentang dosa mereka, supaya mereka akan rendahkan hati dan bertobat dan balik kepada Yesus. Okay? So kita harus, dan pakai apa topiknya itu lebih, saya berpikir itu paling bagus pakai satu ayat atau satu cerita dari Alkitab. Dan dengan itu akan jadi garis besar untuk kita. Seperti tadi malam, saya pilih itu siapa lakukan dosa adalah budak dosa, dan budak tidak akan tinggal di rumah bapa, tapi kalau anak membebaskanmu, kamu akan dibebaskan sungguh-sungguh. Yang pertama, siapa lakukan dosa akan jadi budak dosa. Maksudnya itu sudah canduan dengan dosa, tidak bisa bebaskan sendiri. Dan itu yang kedua. Dan budak tidak akan tinggal di rumah. Maksudnya di luar rumah, bukan di dalam keluarga, bukan orang Kristen. Itu belum selamat. Itu di bawah murka Allah. Dia akan lemparimu kepada neraka. Itu sudah soal, itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Tapi terus tapi kalau anak memerdekakanmu, kamu akan sungguh-sungguh merdeka. Itu solusi. Bagaimana dia lakukan? Karena anaknya bagaimana merdekakan kita? Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dia jadi pengantara, dan dia jadi Tuhan untuk kita. So karena itu kita bagaimana respon? Kita respon kepada solusi itu dengan bertobat, dengan percaya, dan saya jelasin sedikit tentang itu. Dan itu orang akan berpikir, ya tapi saya nggak bisa bertobat. Bisa bertobat, karena saya mau jelas, itu bukan jadi sempurna. Itu keputusan, bukan proses saja. Itu bertobat. Dan kalau lakukan, Tuhan akan datang dan Dia akan memerdekakanmu dengan Roh Kudus. Tidak dengan kuasa sendiri, tapi Dia akan kasih itu kuasa kepadamu supaya bisa lakukan. Dan Dia akan mengampuni dosa. So itu hasilnya. So tapi itu semua dari 3 ayat. Saya pakai itu supaya saya tidak perlu catatan, karena itu di dalam itu ayat-ayat saya sudah tahu poin yang mana. Itu mereka budak dosa, budak tidak di rumahnya. Itu tapi anaknya bisa membebaskan. Bagaimana bisa membebaskan? Kalau dia sudah membebaskan begitu, kita harus respon bagaimana? Kalau kita respon bagaimana dia, kita sudah tahu di dalam pikiran. So itu kemarin saya lakukan lengkap untuk kalian, supaya kalian bisa lihat seperti tadi kemarin yang kita belajar. Tapi itu tidak setiap ayat bisa lengkap begitu. Itu kadang-kadang kita bicara tentang hasilnya yang mungkin lebih kurang, atau kita hanya fokus kepada kebudakan dosa, tidak fokus kepada kemurkaan Allah terhadap dosa kita. Itu bisa tergantung itu ayat-ayatnya. Dan seperti ini, kalau saya berkata kepada orang di luar, saya berkata kepada mereka, itu harus bertobat, tidak bisa tinggal di dalam dosa. Kalau tinggal di dalam dosa bukan seorang Kristen. Dan kalau mereka anggap itu, mereka bisa menerima itu, mereka tahu, saya nggak bisa hidup di dalam dosa. Itu ada masalah di mana untuk mereka. Kalau orang jujur menerima itu, mereka akan ada masalah apa kalau menerima kebenaran itu? Apa?
Ya kalau mereka berada dan mereka dengar hal itu dan mereka mau bertobat karena mereka sadar, oh saya di dalam dosa, dan mereka bertobat, itu akan kebenaran yang saya kasih kepada mereka. Bagaimana itu akan jadi masalah untuk mereka? Karena mereka akan setelah bertobat akan keputus asa karena berpikir, tapi saya jatuh. Maksudnya saya di dalam dosa. Saya jadi budak dosa lagi. Saya jatuh lagi. Maksudnya saya bukan orang Kristen. Saya akan binasa. Itu jadi masalah karena hanya setengah betul. Setengah benar. So, saya harus kasih tahu mereka juga, orang Kristen bukan seorang yang sempurna. Kalau jatuh, itu belas kasihan baru setiap pagi. Anugerahnya besar. Kalau kita jatuh, kita bisa berdiri lagi. Kita masih anak Tuhan. Tapi masalah kalau saya bicara itu, masalah di mana? Untuk orang jujur tidak ada masalah. Orang jujur akan dengar itu dan oke, saya ada pengharapan, saya akan ikuti Yesus. Saya juga memang saya mengerti, saya di dalam dosa, saya dibawa murka Allah, tapi saya mau bertobat dan saya tidak harus jadi sempurna, Tuhan akan membantu saya. Itu bagus. Tapi untuk orang yang tidak jujur, mereka akan berkata, amin, tidak sempurna. Tadi saya berpikir saya dibawa murka Allah, tidak orang Kristen, tapi saya sekarang tahu itu. Oh ya, karena setiap hari saya berdoa untuk ampunan. Tapi karena itu kita bisa takut bicara karena orang tidak jujur akan dengar dan pakai kata-kata itu dengan cara yang salah. Tapi kita harus hati-hati karena kita tidak bicara kepada orang yang tidak jujur. Selalu di dalam banyak orang, ada orang yang jujur akan dengar juga. Dan kita harus membantu mereka. Mungkin dimulai kita harus keras supaya mereka sadar, oh ini tentang saya. Tapi setelah itu kita harus kasih mereka dapat pengetahuan yang jelas supaya mereka bisa dapat keputusan dan lakukan. Tapi orang lain mereka dengar, mereka bisa berputar semua kata-kata kita untuk keinginan diri sendirinya. Kita tidak bisa bantu orang seperti itu. Kita tidak datang untuk menyelamatkan orang, kita hanya datang untuk memberitakan Injil tentang Yesus supaya Tuhan Yesus bisa menyelamatkan orang. Bisa mengerti itu? So, karena itu kita tidak selalu harus itu masalahnya, solusinya kita itu yang pas begitu. Karena itu kadang-kadang itu orang diselamat hanya karena satu kalimat saja. Dan mungkin kita berpikir itu kalimat tidak penting. Kita bicara tentang banyak hal dan hanya tiba-tiba berkata, dan kalau suamimu sudah pukulmu, tapi putus asa, Yesus bisa bantumu. Yang lain mereka tidak dengar, tapi itu dengan Roh Kudus, boom, dan mereka, itulah Yesus bicara kepada saya harus tunduk kepada dia. Mereka diselamatkan. Tapi itu tidak selalu kalau kita bicara 1, 2, 3, 4 itu jelas bangkit, kematian, lahir itu kita bicara kalau itu semua orang akan diselamatkan. Itu hanya untuk kita jelas. Itu kebanyakan orang kemarin tadi malam tidak dengar kebanyakan. Dan banyak yang saya bicara mereka salah mengerti. Tapi Allah bisa pakai yang mereka salah mengerti juga bicara kepada mereka. So itu tidak karena kita persis sekali dan pas sekali. Itu karena kita dengan iman itu memberikan Injil. Dan Tuhan melalui Roh Kudus bisa menyelamatkan mereka. So kita mau cari untuk persis, mau cari untuk pakai yang paling betul untuk mereka. Tapi Tuhan bisa kerja di dalam setiap situasi. Kalau kita berdiri dengan iman, dalam bicara yang orang bisa saya mau ikut Tuhan, itu karena itu keselamatan dia. So kita mau seimbang, tidak mau jadi malas dan tidak belajar dan tidak bicara persis karena Tuhan bisa lakukan. Tapi kita juga tidak mau jadi harus persis, kalau tidak persis itu orang tidak bisa diselamatkan. Kita harus seimbang, selalu ada seimbang kan ya. So tapi dengan kita selesaikan cepat dengan iman. So facts. Yaitu seperti orang itu yang waktu Paulus
penjara di Filipi, dan itu ada gempa bumi, dan itu orang datang dan berkata, saya harus lakukan apa untuk diselamatkan. Itu dia tidak ada banyak waktu untuk belajar. Oh ya, dia lahir dari perawan, dia ini banyak fakta-fakta. Itu hanya Yesus adalah Tuhan, dia sudah bangkit dari kematian. Dia ada kuasa untuk mengampuni dosamu. Datang kepada dia supaya tidak binasa. Itu cukup untuk selamatkan karena dia datang kepada Yesus. Setelah itu dia bisa belajar lebih banyak fakta-fakta. So itu tidak melalui fakta-fakta, tapi untuk beriman pada Yesus sendiri. Oke. Tapi fakta-fakta yang paling utama kita sudah bicara. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia adalah Tuhan. Dia ada kuasa untuk mengampuni dosa, dan dia juga ada kuasa untuk menghakimi orang berdosa. Itu paling penting. Maksudnya datang kepada dia dapat pengampunan dosa. Dan kalau datang kepada dia dan bisa dapat Roh Kudus, tapi tidak perlu tahu semuanya selalu ya. Promises, trembling. So kita akan istirahat untuk 3 jam, dan setelah itu kita balik dan kita akan bicara tentang apa itu menghalangi orang bertobat dan apa menghalangi orang percaya. Karena itu kalau praktek ini paling penting, karena waktu kita menginjili orang itu untuk bawa mereka kepada pertobatan dan kepercayaan. Karena hanya melalui itu mereka bisa berdamai sama Tuhan. So kita harus tahu apa itu jadi halangan untuk mereka percaya dan bertobat. So kita akan bahas tentang itu yang nanti. Itu Anton bisa berdoa untuk kita.